Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih bersama saya Nora Lizarti dalam mata kuliah Statistik Probabilitas. Mata kuliah ini diambil oleh semester 2 kelas A, Program Studi Sistem Informasi STMIK Amik Riau. Dan pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, kemudian statistik parametrik. Kemudian di dalam statistik parametrik itu kita sudah mempelajari tentang uji T-dependent dan uji dependent. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistik non-parametrik, ya, di mana uji yang akan kita lakukan adalah uji Wilcoxon. Oke, kita brainstorming sedikit bahwa ada beberapa jenis uji statistik ya, tergantung kita bisa melihatnya dari ciri daripada sebuah variabelnya. Oke, jadi ini tabel yang seharusnya dipelajari, dihafal-hafal, diingat-ingat ya. Apalagi untuk persiapan UAS, karena kita tersisa 2 pertemuan lagi untuk menuju UAS. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa di sini ada variabel 1. Oke, variabel 1 jika bersifat numerik dan variabel 2 bersifat kategorik, di mana dia tidak berpasangan atau independen, kita menggunakan uji parametriknya adalah uji T-independent. Oke, cirinya dia tidak berpasangan adalah dia diujikan terhadap dua objek yang berbeda atau dua kelompok yang berbeda. Kemudian, kalau jika data tersebut berdistribusi normal, pakai uji parametrik, uji T. Jika tidak terdistribusi normal, maka kita gunakan uji non-parametriknya adalah Mann-Whitney. Sedangkan jika situasinya adalah variabel pertama numerik, variabel kedua kategorik, ya, di mana variabel keduanya adalah kategorik, dengan ciri berpasangan atau dependent, ditandai dengan adanya post-test. Jika dia normal, hasil uji normalitasnya, data terdistribusi normal, maka kita menggunakan uji T-dependent atau parity test. Jika datanya tidak normal, maka kita menggunakan uji Wilcoxon atau uji non-parametriknya, jenis ujinya adalah uji Wilcoxon. Oke, maka pada pertemuan ini setelah kita menyelesaikan 2 uji parametrik dengan tipe variabel numerik dan kategorik, seperti ini, 2 ini sudah kita selesaikan, maka pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait dengan uji non-parametrik, tapi kita fokus terhadap uji Wilcoxon-nya. Oke, kita sudah menyelesaikan uji parametrik dengan status bahwa data tersebut normal. Oke, jika dia di bagian uji parametrik ini datanya harus normal. Kalau misalnya dia tidak dengan uji non-parametrik, datanya tidak normal. Ini sedikit brainstorming saja ya. Tidak normal. Seperti tulisan saya yang tidak normal di sini. Semoga kalian mengerti ya. Nah, saya ya seperti itulah ya. Aslinya tulisannya nggak kayak gini kok. Oke. Oke, kita akan masuk ke Wilcoxon, di mana cirinya adalah adanya kelompok ataupun berpasangan, di mana di situ ada post-test dan ada pre-test. Oke, kita gunakan uji Wilcoxon. Datanya tidak normal, jadi setelah dilakukan uji normalitas, ternyata datanya tidak normal. Dan dia memiliki nilai post-test dan pre-test, maka kita gunakan Wilcoxon. Oke, jika kita lakukan uji normalitas ternyata datanya normal, maka kita gunakan uji T-dependent. Saya harap sampai di sini paham ya. Oke, karena nanti saat UAS, Anda yang akan menentukan uji apa sih yang Anda gunakan. Jadi kalau Anda salah hasil normalitasnya, maka yang berikutnya akan salah. Misalnya, seharusnya data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Tapi saat Anda cari, saat Anda kerjakan, malah terdistribusi normal. Sehingga Anda akan menggunakan misalnya uji T-dependent. Seharusnya yang digunakan adalah uji Wilcoxon. Jadi, tabel ini Anda harus memahaminya. Ini Anda harus khatam. Oke, kelas, kita lanjut. Oke, kita ngomongin terkait dengan uji Wilcoxon. Oke, uji Wilcoxon itu hampir sama dengan uji T-dependent yang digunakan untuk menguji variabel
berpasangan. Oke, maka dia itu sama dengan T dependent. Nah, di sini hampir sama. Kalau sama berarti kan semuanya, semua variabelnya memiliki sama gitu ya, ciri khas atau karakter yang sama. Dia tidak hampir sama. Hampir samanya di mana gitu? Karena dia merupakan uji untuk jenis variabel yang berpasangan. Oke, hampirnya kenapa? Ada pembedanya. Kalau uji T untuk data yang normal, uji Wilson untuk data yang tidak normal. Oke? Nah, sehingga kalau dia berpasangan, maka cirinya adalah pada soal ataupun pada hasil kuesioner penelitian akan ada pretest dan posttest. Nah, ini yang harus dijadikan ciri. Jadi kalau ada pretest dan posttest, maka Anda tinggal melakukan uji normalitas. Apakah data normal atau tidak normal, Anda bisa memilih yang mana. Ya, yang ini tadi saya perbedaannya hanya uji Wilson digunakan jika tidak secara normal. Nah, kalau uji T kan dia secara normal. Oke, datanya terdistribusi secara normal. Kita lanjut saja, karena ini tidak terlalu berat ya. Yang harus diingat dan menjadi ciri khasnya adalah nilai pretest dan posttest. Ini yang saya katakan tadi. Adanya pretest dan posttest. Nah, ini yang harus jadi poin ataupun keyword dari Anda dalam memahami nanti soal yang akan diberikan saat UAS. Oke, kelas. Nih, ada sebuah contoh ya, contoh soalnya ya. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode. Oke, ingin mengetahui apakah terdapat, nah ini dia nih hipotesanya nih. Pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok. Sehingga hipotesanya H0-nya adalah misalnya dia tidak memiliki pengaruh atau tidak memiliki perbedaan. Sedangkan kalau H1-nya adalah memiliki pengaruh. Oke, ternyata pengaruh, misalnya H0-nya adalah ternyata tidak terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran. Sedangkan H1-nya adalah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran. Seperti itu cara kita membangun sebuah hipotesa. H0-nya tidak terdapat pengaruh, H1-nya terdapat pengaruh. Oke, nah dari situ baru kita bisa melakukan eksplorasi terhadap hasil dari tabel statistik dengan menggunakan uji Wilson. Oke, nah untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penilaian atas hasil belajar siswa sebelum pretest dan sesudah posttest. Oke, dengan menerapkan metode pembelajaran kelompok. Jadi dia ingin melihat sih kalau seandainya nih pertama dites dulu saat mereka belum menggunakan belajar kelompok. Jadi belajar mandiri dulu, dites nilainya, misalnya dapat nilainya 50. Oke. Kemudian setelah itu dilakukan intervensi, dicobakan metode belajar kelompok terhadap orang yang sama. Jadi jangan lupa objeknya itu sama. Nah, ini juga merupakan ciri dari uji dependent. Objeknya sama. Nah, setelah dicobakan di orang yang sama, setelah dikasih intervensi, dia diberikan metode pembelajaran dengan pembelajaran kelompok. Oke, dengan pembelajaran kelompok dikasihkan metode. Nah, ternyata nilainya ada perubahan. Apakah nilainya menjadi lebih rendah ataupun lebih tinggi tergantung nanti hasil tesnya gitu. Kita anggap saja misalnya lebih tinggi. Kemudian kita hitung secara statistikal dengan menggunakan uji Wilson. Jika datanya terdistribusi secara tidak normal. Oke, setelah datanya terdistribusi tidak normal, kita gunakan uji Wilson. Bagaimana cara ujinya? Nanti akan saya jelaskan pada modul praktikum. Sampai di sini saya rasa sudah paham ya, karena kita masih brainstorming ini. Jadi brainstorming, mengingat-ingat, kemudian mengaitkan dengan materi baru. Oke, kelas, kita lanjut. Ini yang saya katakan tadi. Ini merupakan pengambilan keputusannya atau bagaimana cara kita menentukan hipotesisnya atau hipotesanya. Oke, kita menentukan hipotesanya. Maka kita tentukan dulu, tergantung dari pembelajar tadi apa gitu. Tadi dia ingin melihat pengaruh metode pembelajaran kelompok. Sehingga itu saja yang kita masukkan ke dalam hipotesa, di mana H0 itu bernilai tidak, sedangkan H1 bernilai ada atau iya.
Sehingga H0 kita bikin adalah tidak ada pengaruh metode pembelajaran kelompok terhadap nilai siswa. Sedangkan H1-nya ada pengaruh metode pembelajaran kelompok terhadap nilai siswa. Seperti itu. Oke? Saya ulangi ya. H0 itu dengan nilai asumsi negatif, di mana ada penambahan kata tidak. Jadi kalau nanti soalnya ingin melihat pengaruh, ya kan, pengaruh jam tidur terhadap IPK. Nah, seperti itu. Ya, pengaruh misalnya drama Korea gitu. Jadi kita berapa nilai mereka sebelum nonton drama Korea, sesudah kita kasih drama Korea yang terbaru itu loh, yang tentang pelakor itu. Ya, kita kasih dia 10 episode, kita lihat lagi berapa nilainya gitu, nilai pembelajarannya apakah ada pengaruh. Nah, itu kita gunakan hipotesa seperti ini. H0-nya dengan tidak ada pengaruh, ya, tidak ada pengaruh drama Korea terhadap nilai mahasiswa. H1-nya adalah ada pengaruh drama Korea. Seperti itu. Jadi tergantung dari subjek penelitian dan juga keyword dari sebuah persoalannya ya gitu. Kita ingin mencari pengaruh apa sih gitu. Oke. Kemudian setelah kita tentukan hipotesanya, ini sudah kita tentukan, kita lihat nilai sigmanya. Seperti biasa, setiap uji kita akan melihat nilai sigma. Jika sigmanya kecil dari 0,05, setiap uji seperti itu, maka H0-nya adalah ditolak. Kalau H0-nya ditolak, otomatis H1-nya diterima. Ya, makin jelek tulisan saya ya, nggak apa-apa, yang penting ngerti ya. Nah, H1-nya diterima. Oke. Jika H0-nya ditolak, maka H1-nya diterima. Oke, seperti itu nanti. Oke. Nah, ini merupakan tabel sebuah hasil penelitian ya. Dia lakukan penelitian terhadap 22 objek. Jadi nanti kalau dapat soal, perhatikan juga tabelnya. Di sini juga tabelnya akan nampak gitu ya. Nah, di sini objeknya ada 22 orang. Nah, tidak ada kelompok di sini ya. Nah, kalau tidak ada kelompok maka jelas objeknya sama, O-nya sama, orangnya sama. Kemudian adanya pretest dan posttest. Otomatis kita bisa memilih apakah dia menggunakan uji Wilcoxon. Ingat, uji Wilcoxon jika datanya terdistribusi secara iya, benar, tidak normal. Oke? Oke, slide-nya sampai di sini. Kita langsung menuju ke paparan daripada modul ya. Oke, kita discard saja. Kita masuk ke paparan daripada modul. Tadi kita sudah dihadapkan akan sebuah persoalan. Jadi tabelnya tadi sudah dilihatkan soalnya di sini ya. Oke, persoalannya adalah peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan, ini berarti yang tadi ya, metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Jadi di sini dia ingin melakukan sebuah penelitian ya, penelitinya ingin mengetahui sih apakah metode pembelajaran berkelompok ini ya memiliki pengaruh terhadap hasil belajar matematika. Oke. Untuk kebutuhan data, dia melakukan penilaian atas hasil belajar siswa sebelum. Jadi sebelum dia digunakan metode belajar kelompok tadi, dites dulu, kemudian sesudah digunakan metode. Ada pretest dan ada posttest. Oke, maka diperoleh data sebagai berikut. Oke. Ini datanya. Nah, data ini akan kita masukkan ke dalam IBM SPSS, diinput secara manual, oke? Diinput secara manual, tapi dihitungnya tidak dengan manual, nanti dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, buka lembar kerja baru SPSS. Oke, nanti kalau pada UAS jangan lupa lembar kerjanya ya. Di setiap soal itu ada lembar kerja, sehingga misalnya kalau nanti soal nomor 1, maka nanti save-nya menjadi UAS 1 ya. Nanti akan saya terangkan saat UAS. Yang pastinya Anda buka lembar kerja baru SPSS ya. Kemudian klik variable view dan isi seperti gambar di bawah ini. Nah, ini dia akan diisi. Kemudian pada variabel kelompok ya, masukkan
data sehingga tampak di layar. Nah, kita disuruh melakukan masukkan data. Setelah itu, klik Analyze. Ya, kita disuruh memilih Analyze. Oke, lalu Anda harus memilih non-parametric test. Oke, lalu Anda harus memilih Legacy Dialogs. Simple saja. Oke, lalu pilih To Related Sample. Jadi ada banyak turunan ya. Analyze di sini, lalu turun ke non-parametric test, Legacy Dialog, dan To Related Sample. Oke, setelah itu maka akan muncul seperti ini kolom sebuah kotak dialog terkait dengan To Related Sample Test. Anda masukkan nilai pre-test dan nilai post-testnya, lalu berikan centang pada tipenya Wilcoxon, lalu diklik OK. Oke. Dia disuruhnya masukkan ya pada kotak test pair-nya, yaitu pada variabel 1 pre-test, variabel 2-nya post-test. Lalu diberikan centang pada kotak Wilcoxon. Oke, kemudian lalu dipilih OK, maka akan muncul outputnya ya. Seperti ini tampilannya. Tampilannya akan seperti ini, yaitu Wilcoxon Sign Rank Test ya. Oke, ini hasilnya. Maka nanti saat Anda mengerjakan soal, Anda harus bikin seperti ini ya. Hasil yang harus Anda lihat adalah yang pertama, yang menjadi fokus utama adalah hasil sigmanya karena hipotesanya. Jadi cari selalu. Di sini adalah tes statistik. Jadi fokusnya ke sini. Jangan ke ranknya, tapi ke tes statistiknya. Oke, di sini di poin dia adalah tes statistik, poinnya A, di mana A tersebut adalah Wilcoxon. Maka Anda fokus ke table ini saja. Oke. Nah, di sini ada pre-test, post-test, negatif rank, sehingga berarti di sini tidak ada nilai yang berasumsi negatif, baik dari variabelnya, nilainya ya, berapa jumlah respondennya, lalu rata-ratanya dan keseluruhannya itu 0 semuanya. Kemudian positif ranknya berarti yang bernilai positif 22. Ingat tadi objek kita 22. Oke, min ranknya ini setengah daripada 22. Nanti ini pertengahannya ranknya ya. Lalu sumnya seperti ini. Oke. Oke, ini untuk penjelasannya. Ada ties, ada total. Oke, bagaimana cara kita membacanya? Output pertama itu rank, negatif rank atau selisih negatif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest adalah 0. Baik itu pada nilai N, min rank maupun sum rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pretest ke nilai posttest. Jadi di sini ternyata dari 22 data tidak ada satupun objek ya. Tadi ada 22 data, 22 orang ya. Nah, tidak ada satu orang pun yang mengalami penurunan. Jadi semuanya naik. Sehingga kalau negatifnya 0, otomatis positifnya 22. Karena semuanya mengalami penaikan nilai. Oke? Nah, makanya tadi dikatakan bahwa negatifnya 0 sehingga positif ranknya adalah 22. Jika nanti negatif ranknya ada 4 orang yang mengalami penurunan, otomatis kalau jumlahnya 22, maka positif ranknya menjadi 18. Seperti itu ya. Nah, ties ini adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Di sini nilai ties adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Dari 22 nilai dari 22 nilai pre dan 22 nilai post ya, tidak ada nilai yang sama. Jadi semuanya itu nilainya berbeda. Sehingga ties-nya itu nilainya 0. Apakah itu menjadi sebuah syarat ataupun perilaku terhadap sebuah uji? Tidak. Ya, itu hanya bagaimana cara kita membaca tabel ya, pembacaan hasil tabel ya. Tapi yang poin pentingnya adalah seperti saya katakan tadi, ya, yang harus menjadi fokus Anda adalah pada bagian tes statistik. Jadi table ini fokus Anda. Jadi nanti saat UAS ya Anda harus fokusnya ke table statistik saja gitu. Oke, langsung saja ke poin di analisa gitu, analisisnya. Oke, pertama kita harus menentukan hipotesanya. Oke, H0-nya adalah kedua rata-rata adalah identik. Nah, ini yang harus ada nih.
tidak ada pengaruh. Nah, tadi tidak ada pengaruh menggunakan metode pembelajaran kelompok. Atau bisa diganti, tidak ada pengaruh metode pembelajaran kelompok terhadap nilai. Boleh. Ya, misalnya mau diganti bahasanya boleh. Tidak ada pengaruh ya. Penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap nilai siswa. Misalnya seperti itu. Sedangkan H1-nya otomatis berlawanan ya. Jika H0-nya tidak, maka H1-nya harusnya positif. Kedua rata-rata adalah tidak identik di mana ada pengaruh. Nah, ini. Ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar. Nah, kalau Anda sudah bikin hipotesanya, maka Anda bikin poin B-nya, yaitu pengambilan keputusan. Jadi nanti di latihan seperti itu. Pada latihan, Anda fokus di bagian analisis ini. Ini yang Anda fokuskan saat latihan. Oke? Ini yang Anda tuliskan di lembar jawaban. Oke? Pengambilan keputusan. Di mana jika sigma kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Ini adalah ketentuannya. Aturannya. Oke? Ini aturannya. Jika sigma kecil dari 0,0, maka H0-nya ditolak. Ini merupakan aturannya. Jadi ini baku. Ini harus diikutin gitu. Nah, karena nilai sigmanya adalah kecil dari 0,05, maaf ya, jika nilai sigma kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Karena nilai sigmanya tadi, kita lihat lagi, kembali ke atas. Ini di sini. Nilai sigma totalnya ini 0,00. Oke? Sehingga 0,00 itu ini ya, di sini ya nih, 0,00. Nah, sehingga 0,00 ini merupakan sebuah fakta bahwa dia lebih kecil dari 0,05. Maka H0-nya ditolak. Sehingga kalau H0 ditolak, maka H1 diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar setelah diberikan intervensi. Atau ada perbedaan antara nilai post dan nilai pre. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka rumusan masalah penelitian pun juga dapat terjawab. Ini adalah, nah ini poinnya. Karena H0-nya ditolak, maka H1 diterima. Apa statement H1? Pindahkan statement H1-nya ke sini. Seperti itu. Saya rasa simpel ya, kelas. Oke. Nah, ini latihan. Hampir sama nanti dengan soal UAS ya. Nah, ini ada beberapa kisi-kisi nih, saya tadi udah kayak ingatin, ini kayaknya bakal keluar UAS nih gitu ya. Ya minimal uji normalitasnya pasti keluar saat UAS, karena tidak akan bisa kita melakukan uji parametrik dan non-parametrik tanpa adanya uji normalitas. Makanya di sini ada ketentuan. Kalau Anda mengerjakan latihan ini, silakan dikerjakan ya. Karena terus terang, karena kita kelasnya kelas daring, maka Anda diwajibkan mengerjakan latihan. Makanya deadline-nya saya berikan 1 minggu. Jadi kalau Anda tidak memiliki laptop atau terkendala dengan device, Anda bisa mungkin bekerja sama dengan teman-teman melalui daring gitu, sama-sama ngerjain. Yang penting paham gitu ya. Jadi nanti saat ujiannya bisa. Semoga saja nanti pelaksanaan ujiannya semua keadaan sudah kembali normal ya. Dari pandemi corona ini kita sudah ketemu di labor. Oke, nah ini ketentuannya, ketentuan dari latihan. Ini saya bold biar lebih menegaskan. Lakukanlah uji normalitas dahulu terhadap data untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Jadi nanti kalau pada soal, ada pada soal kemudian datanya nanti terdistribusi secara normal, maka jangan lakukan uji Wilson ini. Lakukan uji dependen. Jika dia tidak normal, baru lakukan uji Wilson. Saya rasa sampai di situ ya. Paham ya? Kemudian, uji normalitas adalah hal wajib. Jika tidak melakukan uji normalitas, latihan saat ini dianggap salah. Oke, nah ini merupakan soal latihannya. Insya Allah modulnya akan saya share di WhatsApp grup kelas kita ya. Ini saya bacakan sedikit ya. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran Student Learning Center terhadap hasil belajar bahasa Inggris. Nah, ini ada pretest dan post-test. Kemudian lakukan uji normalitas lagi, diulang lagi nih. Kemudian jangan lupa
Ini latihannya dikerjakan, diinputkan sesuai dengan modul, ya, sesuai dengan modul ini. Diinputkan, dikerjakan tahap per tahap. Lalu untuk hasilnya yang Anda tulis tersebut adalah fokus terhadap bagian analisa. Oke, jadi Anda salin table tes statistik ini saja. Anda salin, Anda buat tabelnya. Nih, tes statistik Wilson, bisa Anda ganti nama menjadi uji Wilson. Bisa. Ini saja, yang ini nggak usah. Yang ini saja disalin, kemudian di bawah tabel tersebut Anda jabarkan dengan analisa. Seperti ini. Oke, kelas, kita coba masuk ke IBM-nya. Oke, di sini Anda harus buka sebuah lembar kerja baru, maka new data. Oke, new data. Lalu Anda buka variable view, ini data view. Akan menampilkan data untuk inputan yang sudah diisikan variabelnya terlebih dahulu. Jadi variabel dulu. Kemudian tadi ada variabel pretest, kemudian ada variabel post. Ada dua variabel tadi ya, pre dan post. Di mana tipe pre adalah numerik angka dan post juga numerik angka. Ya, desimalnya di sini saya bikin 0 saja dan karena tadi nilainya tidak ada yang berkoma, lalu labelnya di sini adalah bisa kita tulis pretest. Kemudian ini posttest biar gampang. Nilai pretest, nilai posttest juga boleh. Values-nya tidak ada kategorik, berarti non, kosong, missing karena data tadi terisi semua. Jadi kita non-kan saja. Kemudian measure-nya yang paling penting di sini kita pilih adalah scale. Sorry, kabur dia. Oke, measure-nya adalah scale. Bukan ordinal ya, bukan ordinal. Bukan nominal tapi scale. Oke, maka kita masukkan data view, akan muncul lembaran yang akan kita isi sesuai dengan soal. Jadi kalau misalnya Anda soalnya ya isi aja ini seperti ini. Oke. Tapi tadi kan kita soalnya yang soal di modul ya. Kalau saya tunjukin gini nanti jadi udah dapat dong hasil latihannya gitu. Makanya kita ambil soal yang di modul yang ini. Kita pindahkan ke SPSS. Saya sudah nyalin untuk mempercepat saja. Nih, ini udah saya salin sesuai dengan soal, lalu saya bisa lakukan copy. Saya copy. Oke, kemudian saya pindahkan di sini. Oke. Kemudian sebelum diproses, jaga-jaga di save as. Lakukan save as. Oke. Save as-nya bisa misalnya nih, Anda buat sebuah, nanti kalau UAS ya, Anda buat sebuah folder baru, lalu Anda buat seperti misalnya namanya adalah UAS Nora. Oke, UAS SP Nora. Kemudian sudah dibikin, masuk ke dalam folder tersebut, lalu di sini misalnya soal nomor 1 seperti itu ya, atau boleh jawaban nomor 1 Nora. Misalnya ini pada soal nomor 1. Latihan juga boleh seperti itu, jawaban nomor 1 nama Anda, kemudian Anda save. Oke, sudah Anda save, maka Anda sudah bisa melakukan proses analyze, di mana Anda pilih di sini adalah analyze ya, untuk uji Wilson jangan lupa, lalu non parametric test, lalu Oke, kemudian di sini legacy dialog. Ingat tadi ada 4 runtutan ya, kita ulangi dari analyze. Di sini non parametric test. Nih, agak lambat. Lalu pilih legacy. Lalu pilih to related sample. Akan muncul kotak dialog seperti ini. To related sample. Masukkan nilai pretest pada variabel ini, masukkan dia ya, tab. Kemudian posttest dipilih tab. Sudah pasti seperti ini susunannya. Oke ya, jangan dipindahin ke sini gitu. Jangan ya, jangan dimasukin lagi, jangan. Hapus aja. Oke, hanya ada ini. Pretest, posttest, lalu centang Wilson-nya. Pada option saya rasa tidak ada yang harus dirubah ya. Jadi hanya pada masukkan test pair-nya.
pretest dan posttest, lalu tipenya Wilson, lalu kita pilih oke. Maka akan ada output keluar. Outputnya jangan lupa juga di save as dulu baru dibaca biar aman ya. Masukkan di folder yang sama. Kemudian tadi ya output ya boleh jawaban nomor 1 Nora, tapi filenya bukan SAV, sudah menjadi file SPF. Jadi ada dua. Ya, ada dua. Setiap soal itu ada dua filenya. Satu SAV, satu SPF. SAV untuk inputan, SPF untuk output. Oke, kalau misalnya mau dibikin filenya dengan nama yang lain boleh. Sesuai nanti kita akan bikin rule-nya kalau untuk UAS. Sesudah itu kita save. Nah, udah di save, udah aman ya. Baru dibaca. Ingat, yang dibaca ininya boleh karena datanya aman ya. Ini datanya nggak ada yang negatifnya, 0. Datanya semua mengalami peningkatan. Anda lebih fokus terhadap ke tabel ini. Tabel ini yang nantinya akan disalin. Oke, akan disalin. Misalnya disalin ke lembar jawaban. Oke, sesudah disalin tabelnya, lalu Anda lakukan analisa pada poin nomor 8 ini. Disalin tabelnya, lalu dilakukan analisa seperti poin nomor 8. Jadi contohnya, misalnya seperti ini tampilannya. Ini saya salin saja. Jadi tampilannya akan seperti ini pada lembar jawaban Anda. Oke, uji Wilson. Oke, Anda salin tabelnya. Oke, sudah disalin tabelnya, ganti saja namanya boleh. Tabel uji Wilson. Nah, di sini jangan lupa yang menjadi fokus Anda adalah nilai ini. Oke, lalu sesudah tabelnya Anda salin, seperti ini Anda buat hipotesanya. Hipotesanya tentukan H0, tentukan H1 seperti ini. Tergantung dengan apa sih gitu clue dari pertanyaannya. Kalau ini kan metode pembelajaran. Ya, nanti apakah ini saya tipe nih menggunakan. Apakah nanti yang lain misalnya pengaruh misalnya drama Korea atau pengaruh misalnya jenis kelamin itu boleh ya. Oke, karena dia kan istilahnya kita harus menyesuaikan sesuai dengan clue dari pertanyaan atau persoalan ya. Baru itu yang dipindahkan ke dalam hipotesa. Ingat, H0 itu tidak. Untuk H0 itu tidak. Oke, sedangkan untuk H1 itu ada. Jadi lawan daripada tidaknya gitu. Ada pengaruh, ada perubahan, misalnya ada peningkatan, seperti itu bahasanya diperbolehkan. Oke, di sini kita baca ya, karena tentu hasilnya akan sama ya. Dengan ada yang di modul, kita akan baca di sini nilai sigmanya adalah 0,00. Maka ditulis seperti ini. Nanti jika nilai sigmanya ternyata adalah 0,08, maka H0-nya diterima. Karena sigma 0,08 itu besar dari 0,05. Jika dia kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Tapi kalau besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Kalau H0-nya diterima, maka H1-nya ditolak. Yang Anda salin adalah H0-nya. Oke? Tapi jika dia sigmanya kecil dari 0,05, H0-nya ditolak, maka yang disalin adalah H1-nya. Seperti itu. Nanti akan saya jabarkan, modulnya akan saya share di WAG, ya, WhatsApp group. Saya rasa mungkin untuk praktikumnya cukup sampai di sini. Kalau Anda berhalangan tidak memiliki device, saya harap Anda bisa belajar bareng lagi dengan teman yang memiliki device ya. Karena saya rasa IBM tidak terlalu berat. Jadi kalau ada device orang tua, laptop, maka diusahakan. Nanti
di-download dulu softwarenya, kemudian dikerjakan. Karena ini akan mempengaruhi nilai mata kuliah Anda. Oke, apakah Anda bisa lulus atau tidak? Jadi kita sudah menuju ke UAS. Jadi saya harap saudara-saudara bisa lebih fokus lagi dan bisa mengerjakan dengan maksimal. Oke kelas, ingat deadline-nya itu 1 minggu dari pertemuan kita yang ke-13, maka dia tak jatuhnya nanti minggu depan hari Selasa. Sebelum pertemuan yang ke-14, berarti hari Selasa sebelum jam 10 pagi, silakan email ke saya. Emailnya Anda sudah tahu, saya yakin, karena kita sudah beberapa kali latihan. Email ke saya, nanti subjeknya akan saya tentukan di kelas. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk kita diskusikan lagi di WhatsApp group, atau bisa langsung ditanya di kolom komentar. Oke, kelas, see you. Sampai ketemu minggu depan. Kita minggu depan akan ngomongin tentang uji non-parametrik jika datanya bebas atau tidak terikat atau tidak berpasangan. Kalau pada uji dengan data yang normal, dia menggunakan uji T independen, sehingga kalau datanya tidak normal akan menggunakan uji Mann-Whitney. Maka kita akan membahas tentang uji Mann-Whitney minggu depan. Oke, kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Bye bye.